Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita masuk pada bab berikutnya, babuz zajri 'anil kitabati 'al kubur. Bab dicelanya membuat tulisan di atas kuburan. Kalau kita lihat dari kalimat menulisnya, artinya segala tulisan. Kita lihat dulu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan lain-lain. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengkapuri kuburan. Wal kitabatu 'alaiha, dan menulis-nulisnya. Wal bina'u 'alaiha, membangunnya. Wal jususu 'alaiha, dan duduk di atas kuburan. Di sini ada 1, 2, 3, 4 larangan. Yang pertama yaitu mentajsis kuburan. Tajsis itu seperti yang telah kita bahas yang lalu, bahwasanya kuburan itu kalau kita katakan di semen, di plaster, ya. Tapi tajsis ini ikhwah biasanya digunakan kapur. Jadi dia nyemennya itu di kapur, ya. Dihaluskan sehingga dia berwarna putih, atau di semen lah kita katakan. Yang kedua yaitu kitabatu 'alaiha, menulisnya, ya, tulisan apapun itu secara zahirnya. Wal kitabatu 'alaiha, menulis-nulisnya, ya, semua jenis tulisan, ya, apakah itu ayat yang ditulis di kuburan, biasanya di dinding kuburan, maupun nama-nama yang ada tertulis di batu nisan. Yang kita lihat ada nama, lahir, wafat, kemudian apa lagi? Status. Apa lagi selain itu yang bisa ditulis? Binnya, ya, bin, demikian. Jadi ikhwah, dalam masalah ini kalau kita lihat dari keumuman dari hadis, ya semuanya nggak boleh, jadi harus polos. Kalau kita lihat keumuman hadis ini menyebutkan, memberikan kesan kepada kita, ya apapun tulisannya tidak dibolehkan, baik tulisan yang ada di dinding kuburan maupun yang di batu nisan. Min fikhil bab, di antara fikih bab, tahrimul kitabati 'al kubur, yaitu diharamkannya menulis-nulis kuburan.
Qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, fihi tahrimul kitabati 'alal kubur. Ini menunjukkan diharamkannya menulis-nulis, membuat tulisan di atas kuburan. Wa zahiruhu 'adamul farq baina kitabatil ismil mayyit 'alal qabri wa ghairiha. Zahirnya tidak ada beda apakah tulisan itu merupakan nama si mayit, ya, ataupun tulisan yang lain. Biasanya tulisan yang lain biasanya ada yang nulis ayat, biasanya disebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian. Kadang-kadang ada yang menuliskan ayat kursi di bangunan kuburan tersebut. Jadi di sini Imam Syaukani mengatakan zahirnya tidak ada bedanya, baik isi tulisan itu nama si mayit maupun isi tulisannya tulisan yang lain. Nomor 2, istasna ba'dul ulama kitabatu ismil mayyit la ala wajhi zukhrufah. Sebagian ulama ada yang mengecualikan, artinya ada yang mengecualikan dibolehkannya menulis nama si mayit. Jadi hanya nama, ya, bukan dengan tujuan memberikan hiasan. Jadi sekedar menulis nama si mayit bukan sebagai hiasan. Kadang-kadang kan ada menulis nama tapi sekaligus menjadi hiasan, ya. Jadi penulisan itu sekedar namanya tok, tidak ada di situ tanggal lahir, tanggal wafat, tidak ada, sekedar nama saja. Jadi sebagian ulama mengatakan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menulis kuburan, tetapi dikecualikan, kata mereka, dikecualikan kalau yang ditulis hanya nama. Qiyasan ala wad'ihi sallallahu alaihi wasallam al-hajara ala qabri Utsman bin Maz'un li ta'arrufi alaihi. Pengecualian ini dikiaskan dengan karena Rasulullah pernah meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un sebagai tanda bahwasanya ini adalah kuburan Utsman bin Maz'un. Jadi di sini maksud maksud penulis kan hadis mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tajsisil kubur wa anil kitabati 'alaiha. Dilarang menuliskan tulisan-tulisan di atas kuburan. Artinya ini menunjukkan keumuman bahwasanya tak boleh dituliskan apapun. Kemudian sebagian ulama ada yang mengecualikan, kecuali kalau yang ditulis hanya nama saja tok, dengan niat bukan untuk perhiasan, hanya nama saja, ya, hanya nama saja. Apa dasarnya? Tadi di atas kan dikatakan nggak boleh nulis, kenapa kok dikecualikan nama? Ulama yang mengatakan boleh dikecualikan hanya penulisan nama, mereka mengkiaskan mengkiaskan hukum bolehnya ini. Rasulullah pernah meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un supaya tanda ini kuburan Utsman bin Maz'un. Jadi karena batu itu diletakkan agar tanda ini kuburan Utsman bin Maz'un, berarti boleh juga lah kita buat tanda nama supaya tahu ini kuburan si fulan. Begitu. Jadi dikiaskanlah menulis nama di kuburan dengan meletakkan tanda di kuburan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kuburan Utsman bin Maz'un. Kenapa disamakan? Tujuannya sama-sama agar dikenal dari kuburan-kuburan yang lain. Batu ini diletakkan supaya tanda kuburan Utsman bin Maz'un, ya, dibandingkan kuburan-kuburan yang lain. Adapun penulisan nama ini juga sebagai tanda pembeda kuburan fulan dengan kuburan-kuburan yang lain.
Ngerti? Ya. Nah, itulah pendapat sebagian para ulama tentang penulisan nama saja. Ya. Tentang penulisan nama saja. Jadi di sini bukan dikecualikan tulisan, nggak ada yang dikecualikan kecuali masalah penulisan nama. Jadi ditulisnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayat kursi, kadang-kadang yasin, ya, dan tulisan-tulisan yang lainnya, ya, dan tulisan-tulisan yang lainnya ini tak termasuk khilafiyah. Ingat, ini tak termasuk khilafiyah. Ini jelas tak dibolehkan. Yang ada khilafiyahnya apa? Hanya penulisan nama. Demikian, hanya penulisan nama saja. Baik, tapi ini kan masih digodok nih, belum selesai pembahasannya. Kemudian, wa qala Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani memberikan komentar, wa huwa ala minat takhsisi bil qiyas. Yang seperti ini, hukum seperti ini, pengecualian, pengkhususan dengan cara kias. Begini ikhwah, kan tadi hukum dasarnya tidak boleh menulis, tulis mutlak, semua tulisan nggak boleh. Kemudian sebagian ulama mengatakan kecuali, nah, kecuali pengkhususan. Apa itu? Nama. Dari mana dapat kecuali nama ini? Karena diambil hukum kias dari kuburan Utsman bin Maz'un, di mana kuburan itu ditandai Rasulullah dengan batu. Makanya di sini katakan Imam Syaukani, ini merupakan hukum taksis dengan kias. Ketidakbolehan menulis nama dikecualikan, dikhususkan penulisan nama si mayit. Saya ulangi, larangan membuat tulisan apapun di kuburan, kemudian dikhususkan, dikecualikan hanya tulisan nama si mayit. Dalilnya dengan cara kias, mengkias penulisan nama dengan batu. Kenapa ini sama dikiaskan? Kenapa dia bisa jadi disamakan? Sama-sama tujuannya untuk menandakan. Ya, ini dia. Wa qad qala bihi jumhur. Dan jumhur mengatakan annahu la qiyasa min muqabalatin nas. Jumhur mengatakan tidak bisa kias, ya, kias, tidak boleh kita mengambil hukum kias jika bertentangan dengan nas. Nasnya itu ikhwah yang jelas. Nas yang jelas, hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah melarang menulis kuburan. Ini nas namanya, jelas tercantum dalam hadis. Kemudian hukum menulis nama, ini kan nggak ada hadisnya, ya, ini kan nggak ada hadisnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan boleh dengan pakai hukum apa? Kias, ya, kias. Tidak ada hadis yang menyebutkan bolehnya menulis nama si mayit, nggak ada, ya, nggak ada. Yang adanya yaitu Rasulullah meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un dengan tujuan sebagai tanda. Kalau begitu berarti kalau kita buat sesuatu di kuburan sebagai tanda, berarti dibolehkan. Sebagaimana kuburan Utsman bin Maz'un diberi tanda batu. Kalau begitu bolehlah kita buat tanda dengan cara menulis nama si mayit, sehingga tujuannya sama-sama memberikan tanda. Nah, demikian. Jumhur ulama mengatakan kias seperti ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan nas yang jelas, dengan hadis yang jelas yang secara mutlak mengatakan tak boleh menulis nama. Nah, itulah pendapat Imam Asy-Syaukani.
Kama qala fi Dhau'in Nahar, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Dhau'in Nahar. Faham ikhwah? Ya emang kalau nggak paham ya berbuatlah, karena ini masalah usul. Ya. Baik. Walakin sya'nu fi sihhatil qiyas. Hanya saja di sini permasalahannya, kata Imam Syaukani, apakah kias seperti itu dibenarkan? Nah, mengkiaskan meletakkan batu dengan tulisan nama. Nah, itu ikhwan. Jadi Imam Syaukani mengatakan boleh dan tidak bolehnya menulis nama di kuburan terkait dengan apakah kias ini benar apa tidak. Jumhur mengatakan kias seperti ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang ada. Nah, kita lihat bagaimana pendapat Syekh Albani. Qala Syekhuna fi ahkamil janais. Berkata guru kami fi ahkamil janais. Siapa gurunya nih? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Apa kata Syekh Albani? Walladzi arahu, menurut pendapatku, wallahu a'lam, annal qawla bi sihhati hadzal qiyas ala itlaqihi ba'idun, bahwasanya yang menetapkan, yang menyatakan sebenarnya pengkiasan seperti ini secara mutlak itu jelas tidak benar. Ada yang mengatakan cara kias seperti ini mutlak benar, ini salah, tidak boleh, tidak ada mutlak di situ. Artinya cara pengkiasan ini tidak bisa dibenarkan. Was-shawab, yang benar, taqiduhu bima idza kana hajar la yatahaqqaqu ghayah. Jadi begini ikhwah, kan tadi sebagian ulama mengkiaskan batu dengan menulis dengan sebab hukum yang sama, yaitu sebab hukum yang sama apa? Pakai tanda, sebagai tanda. Baik. Jadi rahimallahu wa iyyakum, kata Syalbani, nggak bisa seperti itu pengkiasan secara mutlak. Ya. Karena sebagai tanda lantas dibuat tulisan. Demikian, tidak bisa mutlak. Bolehnya menulis nama di kuburan sebagai tanda kuburan itu tidak dibenarkan secara mutlak. Harus ada hal-hal yang lain sehingga dia dibolehkan. Apa itu hal-hal yang lain? Was-shawab, yang benar, taqiduhu bima idza kana al-hajaru la yatahaqqaqu al-ghayatul lati min ajliha wada'a Rasulullah al-hajar. Yang benar adalah dibolehkannya menulis tulisan nama di kuburan apabila meletakkan batu di kuburan itu tidak cukup sebagai pengenal satu kuburan. Artinya kalau seandainya dengan meletakkan batu saja sudah dikenal kuburan tersebut tanpa ditulis, maka itu saja, nggak boleh tulis. Demikian. Saya ulangi ya. Kata Syekh Albani bahwasanya yang benar, bahwasanya kias seperti ini keliru kalau mutlak. Jadi pokoknya boleh ditulis nama mayit, dah selesai. Kenapa? Karena Rasulullah pernah membuat tanda. Kias seperti ini nggak benar kalau dimutlakan seperti itu. Yang benar adalah yaitu pertama, apakah dengan meletakkan batu sudah cukup sebagai tanda bahwasanya ini, misalnya kita katakanlah kuburan kakek kita. Apakah dengan meletakkan suatu batu saja di kuburan kakek kita, kita sudah mengenal ini adalah kuburan kakek kita, kapan-kapan kita tahu inilah kuburan kakek kita. Kenapa? Karena batunya sudah kita ketahui. Mungkin lain-lain nggak ada batu, yang lain bukan batu, bukan nisan-nisan. Kalau seandainya dengan meletakkan batu itu saja sudah diketahui, dikenal ini kuburan kakek kita dibandingkan kuburan lain, sudah cukup, nggak boleh tulis-tulis lagi. Ya, tidak boleh ditulis-tulis lagi. Kemudian, karena Rasulullah meletakkan batu itu sebagai tanda. Jadi kalau kita letakkan batu di kuburan kakek kita atau ayah kita, itu sudah cukup sebagai tanda, ya harus berhenti sampai situ, jangan ditulis. Itu maksudnya. Kemudian, illa wahwa
Ala wa huwa at-ta'arruf alaihi, yaitu supaya tanda kuburannya. Wadzaka sababun katsiratul kubur masalan wa qasul ahjar mu'arrafah wa dzalika bisababi kasratul kubur masalan wa qasatul ahjar mu'arrafah fahina idzin yajuzu kitabatul ismi biqadari ma yatatahaqqaqu bihi al-ghayatul madhkurah wallahu alam. Namun jika di sana ternyata banyak batu-batu yang lain, banyak kuburan pakai batu-batu yang mirip-mirip, sampai kita nggak tahu lagi yang mana ini kuburan ayah kita, kuburan kakek kita, maka barulah di situ boleh ditulis. Begitu. Jadi ini lebih dekat ikhwah ya. Jadi langsung dikiaskan boleh tulis karena kan sama-sama mengenal. Nggak bisa seperti itu. Harus dari awal diurutkan dulu. Jika dengan meletakkan batu saja tanpa ditulis, karena kan judul dasarnya dilarang menulis kuburan. Kan ini jelas nih, dilarang menulis kuburan. Di sini mutlak dia nggak ada kecuali. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu sebagai pengenal kuburan tersebut. Kita anggap sajalah misalnya kita sebagaimana katakan tadi, yaitu kuburan Utsman bin Maz'un. Jadi Rasulullah kalau pergi ke kuburan, beliau tahu ini adalah kuburan Utsman bin Maz'un dengan cara meletakkan batu. Sebagian ulama mengatakan bolehnya ditulis sebagai untuk pembeda antara kuburan yang ini dengan kuburan yang lain dengan menulis nama. Padahal hadis atasnya apa? Dilarang nulis nama. Di bawah dibolehnya nulis nama sebagai pengenal. Diambil hukumnya dibolehkan dengan hukum qiyas. Demikian qiyas. Makanya kata Syalbani tidak bisa langsung dikatakan bahwasanya bolehnya menulis nama dengan mengkias batu tadi itu. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Pertama letakkan batu sebagai tanda. Kalau ternyata banyak sekali batu-batu seperti itu, sehingga kalau kita mau ziarah kuburan kakek kita, nenek kita, manalah batu kakek kita ini, susah menandainya. Maka pada saat itu barulah dibolehkan untuk ditulis nama si mayit. Jadi sekedar nama saja, Abdullah misalnya. Ternyata banyak sekali yang bernama Abdullah. Misalnya, Abdullah mana lah ini gitu kan? Abdullah. Berarti boleh taruh bin supaya mengenal orang tuanya, pembeda. Oh, banyak juga bapaknya yang sama misalnya. Ya, udahlah nomor nik lah berarti harus itu. Supaya bisa pembeda. Ada sebagai pengenal, pembeda satu dengan yang lainnya. Atau tulis tanggal lahir, ya kan? Lahirnya begitu. Wafatnya nggak usah lagi. Kecuali kalau banyak yang lahirnya sama di situ. Sudah namanya sama, nama bapaknya sama, lahirnya sama. Misalnya. Ya udahlah, tambah satu lagi yaitu wafatnya. Banyak juga yang wafat seperti itu. Enggak ada mungkin lagi udah. Jadi ikhwah, akhirnya menulis kuburan itu kalau memang sebagai penanda setelah tidak ada cara lain untuk membedakan satu kuburan dengan kuburan yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau sekarang ini kita lihat kuburan-kuburan yang pakai nama, boleh nggak? Gimana? Kan kuburan ternyata pakai nama. Boleh nggak kira-kira kita tulis nama sebagai pembeda? Gimana kira-kira? Loh, kok malah itu? Nggak boleh, kenapa? Dengan dalil. Terus untuk pembedanya? Mungkin diletakkan batu. Letakkan batu katanya. Karena karena nggak ada di kuburan pakai batu. Misalnya kakek antum meninggal, ambil batu di si biru-biru itu kan banyak besar-besar. Demikian. Atau singgahlah sebentar di Panglong kan, cari batu-batu kelapa. Karena sekarang umumnya pakai nisan,
Nah, demikian ikhwah. Atau bisa juga kalaupun memang susah dapat batu, cari nisan. Nisan itu yang atasnya itu aja. Nisan itu mana? Dengan kotaknya atau itunya aja? Nisan itu. Itunya aja kan? Yang tombak layar itu aja kan? Tombaknya itu aja. Jadi ya kan bisa dibuat model apa gitu kan, supaya sebagai tanda jika memang yang lain mirip. Demikian. Ya kalau udah mirip juga, banyak yang mirip, ya sudah buat nama sebagai pembeda. Itu ikhwah. Karena apa? Kita tidak langsung membuat tulisan. Kenapa? Karena adanya dalil larangan. Jika tidak ada lagi cara untuk membedakan dengan yang lain, maka selain nulis nama, maka tulislah nama. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, gimana? Jadi yang tulisan ada tulisan orang tuanya, namanya gimana? Gimana ya? Kan ada tulisan nama orang tua kita di situ. Gimana caranya? Itu bisa dihapus nggak itu? Bawa gerinda lah antum, di gerinda itu. Demikian. Bisa antum hapus? Nah, itu konsultasi dengan keluarga dulu. Kalau begitu, jangan sampai setelah antum hapus, terus antum bacok-bacokan dengan keluarga. Gara-gara ngapus nama. Demikian, karena ini perlu sosialisasi. Kalau masalah nulis tulisan di kuburan, jangan tanya sekarang, semua. Makanya ada yang anaknya lahir cari nama di kuburan. Iya, cari nama kuburan. Siapa nama yang bagus gitu. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, selanjutnya. Nomor 3, fa inqila, apabila ada yang mengatakan innal hakim qala, sungguhnya Imam Hakim An-Naisaburi mengatakan, menjelaskan tentang hadis ini, walaysa amalu alaihi, bahwasanya mereka katakan para ulama enggak mengamalkan hadis ini. Ya, enggak ada yang mengamalkan hadis ini, kata beliau. Hadis larangan menulis kuburan. Kenapa? Fa inna a'immatal muslimin minasyarqi ila gharbi maktubun ala kuburihim. Karena kalau kita lihat kuburan imam-imam muslim dari barat sampai timur, semuanya bertuliskan nama imam tersebut kuburannya, kata Imam Hakim. Ya. Wa huwa amalun akhadha bi khalaf an salaf, dan ini amalan yang memang sudah diambil turun temurun. Makanya kalau kita lihat kuburan Imam Syafi'i gimana sekarang? Ada nggak tulisannya? Antum cari di Google, ada nggak tulisan kuburan Imam Syafi'i? Ada tulisannya. Hanafi ada tulisannya. Kuburan sahabat ada tulisannya. Ya, Abdullah bin Abbas begitu. Tulisannya siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab, ada tulisannya. Nggak ada tulisannya Umar bin Khattab ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya ya kata Imam Hakim, loh, kalau masalah menulis kuburan itu dari dulu sudah ada. Semua imam-imam kita kuburannya ditulis namanya. Ini kata Imam Hakim mengatakan bahwasanya itu tandanya hadis ini memang sudah lama nggak diamalkan. Dengan artian ya berarti boleh aja, karena para imam-imam kita semua menuliskan namanya di kuburan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini amalan yang sudah didapati turun temurun dari nenek-nenek moyang. Demikian ikhwah. Kemudian faqad raddahu al-Hafiz Adz-Dzahabi. Imam Hafiz Adz-Dzahabi membantah pendapat Imam Hakim ini. Apa tadi pendapat Imam Hakim? Loh, bahwasanya hadis ini tidak diamalkan. Kenapa? Buktinya apa katanya? Umumnya imam-imam itu kuburannya bertuliskan namanya. Nah, itu alasannya. Ini amalan yang sudah diambil dari turun temurun. Baik. Pendapat Imam Hakim ini dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi. Apa kata beliau?
Maqultu ta'ilan, apa yang di maqulta ta'ilan, apa yang kamu panjang sebutkan panjang lebar, ya. Wala na'lamu sahabiyan fa'ala dzalik. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengamalkan seperti itu. Wa innama huwa syai'un ahdatsa ba'da tabi'in, ba'd tabi'in. Faman ba'dahum wa lam yablughuhum an-nahy. Sungguhnya yang banyak melakukan itu, artinya yang banyak menulis nama di kuburan itu adalah hanya sebahagian tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, di mana mereka tidak dengar hadis larangan ini. Itu ikhwah. Karena bisa saja kan, misalnya kuburan Imam Malik biasa aja kuburannya, tapi belakangan, ya kan, belakangan direnovasi, dibuat namanya, demikian ikhwah. Jadi apa yang fenomena yang realita yang ada itu tidak bisa membatalkan hadis yang sahih. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau antum melihat hadis tak boleh menulis apa namanya kuburan, kemudian ada pula para ulama yang membolehkan asalkan ditulis itu nama saja, ya inilah ceritanya mengapa ada. Ya, inilah kronologi mengapa sebagian ulama itu ada yang membolehkan dengan mengkiaskannya dengan batu yang diletak di kuburan Utsman bin Maz'un. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kita lanjutkan satu bab lagi. Ada pertanyaan? Ada? Biar kita lanjutkan. Belum ada? Baik. Babu taghlidz zajar 'anil julusi 'alal kubur. Bab sangat dicelanya duduk di atas kuburan. Sangat dicelanya duduk di atas kuburan. Kalau kita lihat, ini kan hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di ayyajlisa ahadukum ala jamratin, sungguh kalian duduk di atas bara api, fatahriqu thiyabuhu fatakhallasa ila jildihi, kemudian terbakar pakaiannya hingga terbakar kulitnya, khairul lahu min ayyajlisa alal qabr, lebih baik ketimbang dia duduk di atas kuburan. Baik, ikhwah, ini yang menyatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sedang menganalisa. Kalau sekarang kan kuburannya ada nih, apa namanya? Temboknya itu kan. Temboknya keliling. Apa namanya? Kijing. Apa namanya kijing? Batu apa namanya itu yang keliling? Makanya saya tanya, nisan itu yang mana? Petanya atau ininya aja? Atau satu paket pahi dia? Jadi dikatakan nisan, ini juga nisan, ini juga nisan. Kalau ini kan satu paket itu kan 4 sisi dengan ujung di kaki dan di kepala. Ini semua nisan namanya? Ya. Hah? Apa? Satu paket. Antum buat itu? Oh enggak. Oh iya. Baik. Jadi demikian juga orang yang nembok kan keliling tuh. Dah. Sekarang duduknya itu yang mana? Duduk di tengah-tengahnya ataukah duduk di atas temboknya ini? Itu dia. Jadi kita lihat pada zaman Rasulullah, ini kan yang ngomong Rasulullah, jangan kalian duduk di atas bara api, itu lebih baik duduk di atas bara api sampai terbakar pakaianmu hingga terbakar kulitmu, itu lebih baik ketimbang kamu duduk di atas kuburan. Tapi pada zaman Rasulullah ada tembok-tembok ini. Jadi duduk di atas kuburan, duduk di mana? Di atas gundukannya itu. Itu dia. Allahu a'lam bishawab. Karena nggak ada tembok-tembok dulu. Ya, memang kalau istirahat enak juga itu kan, karena agak tinggi kan, duduk sambil jongkok kan, seperti duduk di bantal guling kita kan. Taib.
Jadi itu yang dimaksud dengan duduk di atas kuburan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Marthadin Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu 'ala ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan juga kalian salat menghadap kuburan. Ada dua larangan kan di sini? Apa itu? Duduk di atas kuburan, satu lagi salat apa? Menghadap kuburan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amshi ala jumratin aw sayfin aw akhsifu na'lai birijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabril muslim. Sungguh aku berjalan di atas bara api atau di atas pedang sampai robek na'li, yaitu sendalku dan kakiku, ahabbu, lebih aku sukai, min an amshi ala qabril muslim, daripada aku berjalan di atas kuburan orang muslim. Wa ma ubali awsatul kubur qadaitu hajati aw wasatil syuq. Aku tidak membedakan apakah aku melakukannya, apakah aku, ini ada qada hajat pula ya. Wala ubali awasatul kubur qadaitu hajati. Aku tidak membedakan apakah aku qada hajat di tengah-tengah kuburan ataukah di tengah-tengah pasar. Artinya dua-dua sama hukumnya. Qada hajat di kuburan sama hukumnya dengan qada hajat di pasar. Misalnya tempat orang-orang jualan, ya, ketika dia mau mengembangkan untuk dia jualan, ada setumpuk kuning di situ. Nah, ini kan ikhwah akan dilaknat yang punya. Ya, kalau kucing yang di situ, orang masih udah kucing namanya, memang nggak punya otak atau kucing. Tapi kalau kan jelas bedanya mana tai kucing, mana tai manusia. Dari size-nya beda, warnanya beda. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini orang pasti ngutuk ya, apalagi yang jualan di tempat dia itu. Jangankan tempat orang jualan ikhwah, kalau ada kelihatan kotoran manusia itu di pinggir jalan, gak usah tengah jalan, di pinggir jalan, orang akan mengutuk ini orang. Ya, ketika dia berjalan terlihat juga. Yang namanya kotoran itu kan tidak harus terpijak oleh kita. Lihat saja kita sudah nggak mau. Padahal hari-hari kita buang kan, hari-hari kita pegang. Demikian. Tapi kan punya kita, nggak nengok juga kita. Ya kan nggak ada nengok. Oh, kan demikian ikhwah. Nggak sudi juga kita nengok, walaupun punya sendiri. Ini buangnya di pinggir jalan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Allah melaknat ittaqul la'inain, kata Rasulullah. Takutlah kamu dengan dua hal yang terlaknat. Yang pertama yaitu qada hajat. Qada hajat di tempat-tempat teduh dan qada hajat di jalan umum. Itu dia. Termasuk juga mereka yang buang pempes anaknya yang isinya di jalan. Kadang-kadang kan sambil pergi kerja, ya kan, udah ditendangnya plastik asoynya dari sepeda motornya, berserak di jalan. Dia pura-pura nggak tahu. Yang penting rumahnya bersih dari sampah, tapi jalan berserak.
Ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Kalau kita lihat dari mulai saya mencirim, itu banyak sekali yang seperti itu. Ya seolah-olah mereka yang penting rumahku bersih, demikian. Ya pokoknya di pinggir-pinggir. Kalau di sini ada Pak? Ada juga mungkin ya? Nggak ada ya? Oh, Masya Allah soleh kali pada sini. Iya, buang sampah sembarangan, Masya Allah. Saya pernah nengok di ring road, segoni tengah-tengah, segoni sampah. Baik. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kata Uqbah bin Rasul mengatakan, ya, lebih aku sukai ketimbang aku berjalan di atas kuburan, dan aku tidak bedakan antara buang hajat, aku tidak bedakan hukum buang hajat di tengah kuburan dengan buang hajat di tengah pasar, sama-sama terlarang. Jadi nggak boleh buang hajat di kuburan, ya nggak boleh. Jangan mentang-mentang di situ sepi, nggak ada yang lewat, ada pohon-pohon rindang gelap, akhirnya qada hajat di situ, nggak dibolehkan. Baik, kita lihat min fiqhil bab, tahrimul julus wal wata'i ala qabr muslim. Haram hukumnya duduk dan menginjak kuburan muslim. Jadi ikhwah nggak boleh dipijak tuh kuburan muslim. Walam lima warada minat tarhib syadid, dikarenakan adanya ancaman yang dahsyat. Wa bi khasatin fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, terutama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa naqalahu Syaukani fi al-Autar, yang disebutkan Imam Syaukani dalam kitab Al-Autar dari jumhur. Faqala, dia berkata, fihi dalilun ala annahu la yajuzul julus al qabri. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh duduk di atas kuburan. Wa qad taqaddama an-nahyu an dzalik, dan hadis yang melarangnya sudah berlalu yang telah kita sebutkan. Wa dhihabul jumhur ila tahrimi, demikian juga jumhur ulama, mayoritas ulama menetapkan hukumnya adalah haram. Ya, haram duduk dan minjak dan menginjak kuburan. Para ulama, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan haram. Wal muradu bil julus qu'ud, yang dimaksud dengan duduk ya duduk. Julus itu artinya duduk, qu'ud artinya duduk. Yang dimaksud dengan julus di sini adalah duduk. Kenapa kok dibilang seperti ini? Yang dimaksud julus adalah duduk. Karena ada yang mengartikan julus di sini bukan sekedar duduk, tapi buang hajat, jongkok. Itu dia. Karena kan nggak bisa orang duduk buang hajat. Seperti antum bersela, kalau bersila seperti ini, bisa buang hajat? Hah? Ya nggak keluar, tersumbat dia. Nggak ada jalan keluarnya, kecuali kalau jongkok. Ya. Jadi dalam masalah ini ditegaskan oleh beliau yang dimaksud dengan julus itu ya duduk, ya duduk. Bukan julus di sini artinya buang hajat. Nomor 2, dzahaba Imam Malik rahimahullah anna nahya 'anil julusi 'alal qabri litaghawuti. Faqala fi Muwatta. Imam Malik mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan larangan duduk di kuburan maksudnya duduk untuk buang hajat. Nah, kata beliau. Kata Imam Malik. Jadi bukan sekedar duduk tapi sekalian ninggalkan sesuatu di situ. Jejaknya menandakan garis demarkasi, kan ada kekuasaan. Demikian. Itu kata Imam Malik. Di dalam kitab Muwatta disebutkan wa innaman nahyu 'anil qu'ud al-qubur fi manara lil madzahib wa hadat fi madzahib wa hadat ta'wil ba'id raddahul ulama. Jadi Imam Malik mengatakan menurut kami yang dikatakan duduk di situ adalah duduk untuk buang hajat sebagaimana dalam mazhab Maliki. Dan makna mengartikan duduk dengan duduk buang qada hajat di sini dibantah oleh banyak para ulama. Qala Syafi'i rahimahullah fi kitabil Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, wa akrahu wat'al qabri wal julusi wattikai alaihi. Aku membenci memijak kuburan, duduk di atas kuburan dan bersandar di kuburan. Ya, antum sambil baring-baring, sini ya kuburan. Wah. Biasanya kan bantal guling, ini kuburan.
aduh nggak punya kerjaan itu, ya. Dan atau disandar, kuburan itu disandari dengan dia, santai begitu untuk kepalanya menjadi bantal. Kemudian illa alla yujad rajul sabil ila qabril maitihi illa bi ayyatah, kecuali kalau seorang itu tidak ada jalan lain untuk mencapai kuburan jenazahnya kecuali harus memijak kuburan itu. Gak ada lagi saking rapat-rapatnya, sementara kuburannya di tengah-tengah, pinggir-pinggir sudah sangat rapat, gak bisa dia jalan kecuali harus dipijak. Nah, kalau sudah seperti itu mau gak mau gak masalah, ya. Itu karena sudah darurat, sudah gak bisa dia pergi ke lubang yang akan tempat mereka yang akan mengkebumikan mayatnya, mau nggak mau harus pijak. Ini ikhwah seperti kuburan Jalan Halat, itu rapat-rapat luar biasa, ya. Kuburan Jalan Halat, antum pernah masuk kuburan Jalan Halat? Ya, itu rapatnya luar biasa. Kemudian selanjutnya, fadzalika mawdi'un daruratun fa arju hina idzin ayyas'a insyaallah taala. Kalau sudah seperti itu, ini posisinya kasusnya sudah kasus darurat, dan aku berharap yang seperti ini enggak masalah insyaallah. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian sahabat-sahabat kami, yaitu yang mazhab Syafi'i, la ba'sa bil julusi alaihi innama hiya nahyu 'anil julusi alaihi litaghawud. Mereka mengatakan bahwasanya nggak apa-apa duduk di atas kuburan, karena sesungguhnya larangan duduk di atas kuburan itu jika dia untuk buang air besar. Walaysa hadza indana kama qal, dan ini jelas tidak benar. Wa in kana nahyu anhu limadzahib faqad naha anhu. Wa qad naha anhu mutlaqan li ghairi madhhabi wa ihtajja bi hadis Abu Hurairah. Intinya ikhwah, ya larangan yang dilarang oleh Rasulullah itu juga larangan madhab, artinya ya tetap tidak dibolehkan, ya. Jadi maknanya itu bukan harus buang hajat. Jadi kalau nggak buang hajat berarti boleh, buang hajat baru nggak boleh, begitu. Wa qala Ibnu Hazm faqala qailun bi ibahati dzalik. Ibnu Hazm mengatakan, ada orang-orang yang mengatakan bolehnya duduk di atas kuburan, wa hamalul julusa al mutawa'id alaihi innama huwa li ghaiti khassah. Dan mereka mengatakan larangan duduk di atas kuburan maknanya adalah kalau dia mau buang hajat di situ. Wa hadza batilun bahtun lil wujuh. Kata beliau, ini jelas batilnya. Ini jelas pendapat yang batil dari beberapa sisi. Yang pertama, annahu da'wa bila burhan, ini pernyataan tanpa dalil. Wa sarful kalami Rasulullah an wajhihi hadza 'azimun jiddan, dan mengartikan ucapan Rasulullah dengan arti yang salah, ya. Ini sangat tidak dibenarkan. Ya memang duduk ya duduk. Yang namanya buang hajat, buang hajat. Kenapa kalau duduk diartikan buang hajat? Demikian. Apakah buang hajat harus duduk? Apakah buang hajat harus duduk? Berdiri bisa nggak buang hajat? Hah? Bisa? Ya tapi payah. Itu dia. Ada yang pernah? Umumnya duduk, umumnya jongkok, ya. Jadi ikhwah, tidak bisa diartikan duduk di situ dengan buang hajat. Yang kedua, anna lafzal khabar mani'un min dzalika qat'an bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yajlisu ahadukum ala jumratin fatahriku siyabahu fatakhallasa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala kubrihi. Dan yang kedua yaitu lafaz berita yang disebutkan Rasulullah itu jelas tidak bisa diartikan dengan qada hajat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya sungguh kalian duduk di atas bara api hingga terbakar bajunya dan terbakar kulitnya, itu lebih baik ketimbang dia duduk di atas kuburan. Kan jelas nggak bisa diartikan buang hajat. Wa bidarurati yadri kullu dhi hasin salim annal qu'uda lil ghaiti la yakunu hadzal battah. Jadi kalau kita lihat konteks kalimat, ya, konteks kalimat, rasa kalimat, tidak bisa kita artikan kalau itu sama sekali nggak bisa kita artikan itu sebagai buang hajat.
wa ma ahduna qattun ahadan yaqudu ala siyabihi li ghaiti illa man la sihata dimaghi, dan tidak ada seorang pun yang duduk di atas tidak ada seorang pun yang buang hajat duduk di atas pakaiannya, ya, kecuali orang gila. Ikhwah, kalau orang jongkok ataupun duduk untuk buang hajat, apakah dia duduk dilapisi pakaian? Hah? Ya? Ya jelas enggak. Coba perhatikan, kan kalimatnya dari sungguh seorang itu duduk di atas seorang itu duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya dan kulitnya. Berarti kan duduk seperti ini. Antum duduk kan di atas pakaian, dilapis pakaian. Ketika duduk dilapis pakaian, maka dikatakan dia duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya sampai ke kulitnya. Itu lebih baik ketimbang dia duduk di atas kuburan. Kalau ini diartikan duduk sambil buang hajat, apakah orang duduk buang hajat dengan ada pakaian? Ada lapisnya? Enggak kan, enggak ada pakaian, langsung dia. Makanya orang yang buang hajat duduk dengan berpakaian, dilapis pakaian, itu hanya orang gila. Itu dia, ya. Ya dia oo-nya berarti di celana berarti. Ya kan? Buang hajatnya di celana. Demikian ikhwah. Ngerti kan maksudnya pembahasannya? Ya, makanya sangat tidak bisa diartikan duduk di sini dengan apa? Buang hajat. Dia. Baik. Yang ketiga, an-narwatu li hadzal khabar lam yata'addu bihi wajhahu min julusil ma'hud wa ma 'alimna qattun fil lughati jalasa fulan bi makna taqawwata. Jadi si perawi menyebutkan berita ini dengan bahasa yang sudah difahami, yang biasa difahami. Dan sebagaimana kita ketahui dalam bahasa Arab, kalau kita katakan si fulan duduk, maka tidak bisa diartikan si fulan sedang gitu kan. Duduk ya duduk, ya begitu. Buang hajat. Fadhahara fasadu hal qaul walillahi ta'ala alham. Maka jelaslah pendapat ini jelas salahnya. Jadi ikhwah azallahu, itu intinya tidak boleh duduk di atas kuburan. Itu duduk yang hakiki, bukan makna duduk diartikan buang hajat. Demikian qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, silakan. Para pemirsa yang juga ingin bertanya, silakan Anda boleh bertanya melalui via telepon dengan nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau juga Anda boleh mengirimkan pertanyaan melalui via chat. Silakan antum ikhwah yang ada di masjid, silakan. Ada yang mau bertanya? Langsung. Fadhal. Ya. Kalau kita jarang kubur itu misalnya kondisinya panas, kalau misalnya kita lepas kan harus lepas kaki. Gimana? Kalau kita jarang kubur kan harus lepas kaki kita. Ya. Kalau kondisinya kan misalnya lagi panas, kayak ganti itu panas. Ya. Itu gimana? Oh, pas lagi panas. Iya, panas itu. Dikhawatirkan bisa kayak di belas itu kan lagi panas itu kan bisa berputar ke kita. Enggak. Buka kaki kita. Enggak panas. Kalau antum jalan di paving bloknya ya panas. Kalau di paving bloknya itu boleh pakai sandal. Yang nggak boleh itu ketika kita masuk ke areal kuburannya, kan baki. Ya umumnya kan kuburan begitu. Begitu masuk pintu gerbang, paving blok gitu kan, paving blok, kiri kanan baru kuburan. Nah, yang nggak boleh pakai sandal tuh ketika kita masuk ke kiri atau ke kanan. Kalau di paving bloknya masih boleh, gitu. Kalau sudah masuk di tanahnya, jarang tanah itu yang panas. Demikian. Ada lagi? Ya. Kebiasaan terjadi di DPU, nanam botol atau nanam apa?
Oh, itu botol air mawar biasanya. Kemudian ada tumbuhan atau yang lain-lainnya. Hukumnya gimana? Tanam botol itu maksudnya apa? Ya tanya mereka dulu lah. Tanya saya. Tanya mereka dulu. Apa maksudnya tanam botol di situ? Tumbuhannya sebenarnya untuk nanam nggak ada masalah. Nanam tumbuhan, asalkan jangan meyakini hal-hal sebagaimana Rasulullah menancapkan pelepah korma. Rasulullah menancapkan pelepah korma di 2 kuburan. Itu ada kronologisnya dan itu hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah. Kita nggak bisa. Ketika Rasulullah SAW melintasi 2 kuburan, apa kata Rasulullah? Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fil kabir wa amma ahaduhuma yamshi 'ala namimah wa ammal akhar la yastanzihu minal baul. Ketika Rasulullah lewat melintasi kuburan, kata Rasulullah, ini 2 orang ini sedang diazab di kuburnya dan mereka diazab dengan dosa yang mereka anggap bukan dosa besar. Yang satu suka mengadu domba, yang satu buang air kecil tak cebok. Itu dia. Berarti kan ini Rasulullah tahu ini sedang diazab. Makanya untuk meringankan azab mereka, Rasulullah ambil pelepah korma, beliau patahkan 2, yang separuh ditancapkan di 1 kuburan, yang satu lagi, yang separuh lagi ditancapkan di kuburan yang lain. Kemudian beliau berkata, semoga Allah meringankan azab mereka, la'allallah ayyukhaffif lahum al'adzab ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab mereka berdua selama pelepah korma ini belum kering. Nah, ini kan kalau dari konteks historisnya kan nggak bisa kita yang melakukan, ya nggak bisa kita yang melakukan. Pertama, dari mana kita tentukan orang ini diazab apa enggak, sehingga harus kita tanam pohon kelapa di situ. Yang kedua, apa bisa kita katakan taruhlah kita diazab, orang ini diazab, misalnya dengarlah mungkin teriakan-teriakan, misalnya dengarlah teriakannya. Apa berani kita melakukan seperti Rasulullah? Oh, kita patahkanlah pelepah korma, karena nggak ada pelepah korma, kelapa sawit lah, ya kan? Tancapkan. Semoga Allah meringankan dosa mereka selama pelepah sawit ini tidak kering. Nggak bisa. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, ampunkan dosanya, lapangkan kuburannya, lepaskan dari azab kubur. Itu yang bisa. Tapi dengan mengkaitkan dengan pelepah korma nggak bisa. Demikian. Jadi kisah tentang Rasulullah menancapkan pelepah korma di 2 kuburan itu hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi diawali dengan beliau mengatakan ini orang sedang diazab. Kita gimana mengetahuinya orang tersebut diazab apa nggak diazab? Ya kan? Demikian ikhwah. Tapi kalau sekedar dia tanam saja di situ, nggak ada masalah untuk memperindah kuburannya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia katakan, ku tancapkan ini, semoga azabnya diringankan selama dia nggak mati, ya ditanamnya pohon kelapa. Kapan matinya? Atau antum lihat kalau di kuburan itu kan ada pohon, dia macam apa? Sukun, buahnya, buah kuburan kata orang. Buah maja, ya itu bapak itu 50 ke atas taunya. Iya, kalau 30 tahun bawah nggak tahu itu. Entah masih ada atau enggak itu buah itu, ya Pak? Pak Irsan tahu itu? Tahu itu 50 ke atas itu. Antum nggak pernah lihat kan? Iya, 10 ke bawah. Iya, itu buah maja. Itu entah kenapa kok tumbuhnya di kuburan itu banyak kan? Nggak tahu kenapa ditanam orang di sebuah kuburan. Itu dia punya buahnya nggak bisa dimakan. Bisa Pak, dimakan Pak? Oh, bisa dimakan? Enggak kan? Kenapa orang menanam itu? Pilihannya itu tumbuh sendiri. Ya kenapa dia tumbuhnya di kuburan aja, nggak tempat lain? Demikian ikhwah. Satu lagi yang sering ditanam orang, bunga apa? Ke kuburan? Kamboja. Nah, itu dulu, sekarang udah Kamboja sudah ada di rumah-rumah sekarang. Ya demikian ikhwah. Jadi bunga Kamboja itu bunga yang identik dengan bunga kuburan. Sekarang nggak lagi. Sudah familiar dia, sudah masuk ke rumah-rumah. Demikian. Jadi itu ikhwah,
Rahimanallahu wa iyyakum ya. Ya. Yang ngurusin kuburan kafir siapa ini? Gimana? Kita gimana? Nah, lelah. Oh, boleh nggak kita duduk di situ? Oh, gitu maksudnya. Maksudnya, apakah larangan duduk di atas kuburan itu hanya untuk kuburan orang Muslim saja, ataukah kuburan orang kafir juga? Seperti tadi contohnya, dia lewat di kuburan, nggak punya kerjaan lah karena kuburan. Kemudian istirahat di kuburan. Istirahat di kuburan kafir, cocok ini duduk agak lembut ini kan. Apalagi ditanami rumput Jepang, cocok golek-golek sekalian. Iya kan? Ada apanya kan? Ada wangi-wanginya kan? Dibuat dupa itu kan ada wangi lumayan. Atasnya rumput Jepang, ya kan? Sekalian golek. Apakah ini hanya untuk kuburan Muslim saja, ataukah juga untuk kuburan orang kafir? Allahu a'lam bissawab. Rasulullah menyebutkannya mutlak, nggak ada disebutkannya di Muslim atau kafir. Kan tadi nggak ada disebutkan Muslim atau kafir kan? Ada demikian. Ya zahirnya ya sama, baik kuburan orang Muslim atau kuburan orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Kita baca dulu ya pertanyaan dari pemirsa. Masalah barang-barang nanti dulu. Tip, antum ada yang nanya? Ini masih pertanyaan masih di luar tema. Ya. Ada orang yang saya kenal Ustaz, dia meninggal dikubur di halaman rumahnya Ustaz. Apakah rumahnya itu boleh sholat Ustaz kalau sholat sunnah di halaman rumahnya? Iya. Rumah yang dimana halamannya itu ada kuburan. Bahkan saya pernah lihat berita, satu kampung itu kuburan. Jadi kuburan itu di samping rumah, di belakang rumah, begitu. Saya pernah lihat itu di media sosial dan video yang nampak. Jadi mereka biasa-biasa aja. Di samping rumahnya kuburan, samping lagi nanti halamannya ada kuburan. Jadi kuburan itu berserak macam di satu kampung gitu. Ada demikian ikhwah. Ya, ada yang seperti itu modelnya. Jadi bagaimana, boleh nggak kita sholat di situ? Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Dibolehkan. Ya, dibolehkan sholat di rumah tersebut, tapi dianjurkan kuburan itu dipindah. Kuburan dipindah di tempat kuburan kaum muslimin. Jangan satu tempat tinggal mayat dengan orang hidup. Demikian, ya, dipindahkan. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya. Supaya kira itu serapannya. Iya, ada keyakinan bahwasanya kalau meninggal taruhkan kacang hijau. Ya, bukan untuk sarapan. Iya. Ikhwah, meletakkan kacang hijau dalam kuburannya dengan tujuan ini dan itu semua khurafat. Ya, tak dibenarkan seperti itu. Apa tadi tujuannya? Supaya rohnya nggak balik. Ya, supaya rohnya nggak balik. Ikhwah, kira-kira yakin antum dengan kacang hijau nggak balik? Ya. Jadi kalaupun rohnya nggak balik, bukan karena kacang hijau. Demikian. Memang roh itu nggak akan balik, ikhwah. Kalaupun ada yang balik, itu bukan rohnya sebenarnya. Itu adalah setan, jin yang memang mau menakut-nakuti atau dengan tujuan tertentu. Memang nggak balik. Demikian. Jadi kacang hijau itu sendiri nggak bisa menunda apapun, menghalangi apapun.
Demikian ikhwah. Jadi itu gimana caranya? Ya sekarang kita tanya mereka, ke keluarga kita, kenapa? Jadi umumnya yang seperti ini, ya kata mak kita begitu. Setelah ditanamkan kacang hijau, nggak datang lagi dia. Mungkin gitu kan dari pengalaman. Sebelum ditanamkan kacang hijau, datang terus tuh bapaknya. Nah, mana kacang hijaunya? Mungkin begitu kan? Demikian. Jadi yaitu ikhwah bukan bapaknya. Baik bapaknya itu mendapatkan nikmat kubur, apalagi mendapat azab kubur, gak akan balik ke keluarganya. Karena Rasulullah pernah katakan, bagi seorang muslim yang dia mendapat nikmat kubur, dia minta kepada Allah supaya kembali, dia mau kembali ke keluarganya, mau ngasih tahu. Begitu. Tapi kata Allah nggak boleh. Uskun, udah kamu tenang aja di sini. Nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia untuk balik ke keluarganya. Apalagi itu yang dapat nikmat kubur, apalagi yang dapat azab kubur. Terus sedang dipentung habis oleh malaikat. Masa dia minta time out sebentar? Malaikat nengok anak, mana dikasih? Nggak dikasih. Demikian. Jadi bagaimana ikhwah? Ya nggak ada ruh yang balik itu nggak ada. Itu dia, ruh yang balik nggak ada. Jadi siapa itu yang balik? Itu jin, ya itu jin yang punya tujuan-tujuan tersendiri. Jadi untuk menanamkan khurafat itu, maka dihembuskanlah, didatangilah ini kan keluarganya, dibisikkan, coba kau tanam kacang hijau. Mungkin dia nggak balik, ditanam kacang hijau, betul lah nggak balik, orang dia yang buat, dia yang datang, dia yang bisikkan. Akhirnya muncullah keyakinan ya bahwasanya nanam kacang hijau bisa mencegah roh untuk balik pulang ke rumah. Begitu jadinya ikhwah. Itu kacang hijau. Gimana kalau kacang kedelai? Gimana kalau kacang tanah itu lebih besar-besar lagi itu? Demikian ikhwah. Apalagi kacang polong lebih mahal lagi kan? Jadi dalam masalah ini itu makarnya, itu makarnya iblis sebenarnya, makarnya setan. Ya, jadi kalau kalau cara-cara seperti itu hanya dari pengalaman-pengalaman biasanya, ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Gak apa-apa, ya, asalkan dia dipinggir-pinggirkan aja, jangan dibuang. Iya, oh bagus lagi, nggak ganggu, boleh? Iya boleh. Sebab kalau nggak ditimpa mau digapain lagi kan? Kuburan udah padat, ya. Sementara kalau kita nggak berbangunan, bisa dikira itu kuburannya nggak dikunjungi lagi. Bisa. Kalau sering-sering dibersihkan bisa. Nggak apa-apa. Sering bersihkan. Tapi kalau ditinggalkan aja iyalah. Nggak mendirikan bangunan. Maksudnya apa? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Walaupun nanti takut dikira ini nggak ada kuburan, orang kita nggak urus tuh kuburan. Coba tetap diurus, dibersihkan, ya. Dinaikkan lagi kuburannya, insya Allah nggak akan dikira orang kuburan terlantar. Jangankan kuburan itu, kuburan yang ada bangunannya saja kalau udah terlantar gitu bisa juga dibongkar orang. Dan kalaupun dibongkar orang ya udah nggak apa-apa. Uang kita juga tanah wakaf, bukan kita beli, ya kan? Kan tanah wakaf bukan kita beli. Ya sudahlah dibongkar orang. Jadi kalau kita doa gimana Ustaz? Loh kan sampai. Emang Allah nggak tahu? Ya Allah, ampunlah dosa ibuku. Yang mana ibumu gitu? Di mana kuburannya kan gitu? Enggak. Ya Allah tahu itu. Kita bacalah dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, amalan sunnah apa saja yang kita lakukan ketika kita ziarah kubur? Ketika kita ziarah kubur, pertama ketika kita masuk kita ucapkan Assalamualaikum ahlud diyaril muslimin, ahlud diyaril mu'minin wal muslimin,
rahimallah al-mustaqdimina minkum wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kemudian ketika di kuburan kita apa? Kita berdoa. Berdoa untuk si mayit, bukan berdoa untuk kita. Ya, kita doakan dia semoga Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan kuburannya, Allah terangkan kuburannya, Allah rahmati dia, Allah sayangi dia di kuburannya. Begitu. Bukan doa untuk kita. Demikian ikhwah. Ya, bukan doa untuk kita. Lantas bagaimana? Apakah ada baca-baca Qur'annya? Enggak ada. Karena kuburan bukan tempat baca Quran. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Inna syaitana la yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Demikian. Ketika Rasulullah katakan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dikarenakan apa? Karena tuh rumah tak dibacakan Al-Qur'an. Itu dia. Kalau ada rumah di situ tak pernah dibacakan Al-Qur'an, maka dia sama seperti kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat baca Al-Qur'an. Rumah tempat baca Al-Qur'an. Bagi siapa yang rumahnya nggak dibacakan Al-Quran, maka sama seperti kuburan. Makanya Rasulullah katakan la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Demikian. Jadi tidak boleh baca Quran di kuburan. Ini beda lagi babnya yang orang yang membacakan Al-Quran dihadiahkan untuk si mayit, itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Ini hukum membaca Al-Quran di kuburan. Itu dia. Bukan hukum terkait dengan menghadiahkan bacaan untuk orang yang ada di kuburan ataupun yang untuk si mayit. Yang ada perbedaan pendapat yaitu menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk si mayit. Seperti Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan boleh sampai. Ya. Tapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan enggak sampai. Ya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan enggak sampai. Itu dia ikhwah. Jadi kalau hukum membaca Al-Quran di kuburan nggak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah katakan tadi, la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang di sana dibacakan surat Al-Baqarah. Demikian ikhwah. Azani Allah wa iyyakum. Itu sajalah ya kajian kita, sudah jam 10 kurang 15 lewat ya. Terus satu lagi, Ustadz, apa hukumnya jika menaruh batu di sekeliling kuburan? Gak apa-apa, kan gak dibangun, cuman batu kerikil kan, di batu mangga itu disusun, ya gak apa-apa, kan bukan dibangun namanya, nyusun batu, ya gak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.